soils planted by your word will prosper and grow. Thank you, Lord. We are ready to receive your word. In Jesus' mighty name, we have been prayed. Everybody say, Amen. Have a seat. Baik, saudara, mari kita baca firman Tuhan. Karena saya hanya dikasih waktu 30 menit. Biasanya pendeta kalau khotbah itu 30 jam, dikasih 30 menit, jadi saya harus lebih cepat dan saya mengajar, saudara. Ayo, dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus saya kita buka firman Tuhan sebagai tema kita yang diberikan oleh kakak pengurus kita di tempat ini. Jadi sekalian, let's open our Bible, 2 Corinthians 5 verse 7. Satu orang boleh baca. Korintus itu dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, demikianlah kamu ulang-ulang carilah di situ, ada di situ dia sampai ketemu. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sada dua tolu. Jadi Saudara, dalam Alkitab ada 2 orang yang pernah diangkat ke surga secara hidup. Apa sih tadi? Seperti mengajar aja. Ada 2 orang yang pernah diangkat ke surga secara hidup. Siapa dia? Henokh dan Elia. The question is, mengapa Tuhan mengizinkan mereka naik ke surga tanpa mati? Alkitab mencatat, saudaraku, mereka itu dalam kitab Kejadian 5 ayat 23. Mari kita buka kitab Kejadian 5 ayat 23. 1, 2, ya. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. And Henokh walked with God and he was not for God took him. Henokh dalam hidupnya dikatakan dia berkenan kepada Allah. He walked with God. Dia bergaul dengan Allah. He pleased God. Jadi kunci bagaimana Henokh dan Elia mereka dikasihi oleh Tuhan, ada 2 kunci. Mereka menyenangkan hati Tuhan dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya yang muncul kepada kita, apakah kita hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah iman percaya kita semakin bertumbuh apa tidak? Apakah kita hanya memikirkan ourselves or others? Padahal Tuhan selalu berkata, lain dulu, orang lain dulu baru kita. Apakah iman percaya kita makin bertumbuh apa tidak? Hari ini kita belajar ketika Elia dan Henokh diangkat oleh Tuhan ke surga, mereka berkenan kepada Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan. Adik-adikku sekalian, saya adalah dosen di tempat ini. Yang kenal saya ada beberapa orang. 1, saya kenal Kamuna. 2, di mana yang pernah saya ajar. Saya ngajar economics, ya, tapi saya seorang pendeta. Dan pendeta saya bukan di kota, saya di kampung. Coba tunjukkan dia, ada boleh nggak di tangan saya? Sekalian gambarnya. Ini adalah Natal kami di Puncak Cipanas. Ya, saya melayani kurang lebih 300 jiwa di sana. Nanti Jumat ini malam saya akan berangkat ke sana melayani. Ya. Ini perayaan Natal kami di Puncak Cipanas. Jadi kalau nanti kalau di gereja saya pakai jubah tidak agak kurus sedikit, kalau di sini ya biasa lah. Ya. Lompat deh, supaya waktunya saya nggak banyak yang lain. Nah, ini kami baru aja melakukan baptisan selam di Pelabuhan Ratu waktu pasca kemarin. Lanjut deh. Ya. Karena orang gunung suka sekali dengan laut, jadi kami buka bawa ke laut. Kalau orang laut pasti dia di gunung kan, ganti-gantian.
Nah, itu ibadah pagi. Jam 8 pagi saya ada di Puncak Cipanas. Jam 5 sore saya melayani di Gereja Kristen Alkitab Indonesia dan mengembalakan di Sentul. Dan semua jemaatnya adalah mahasiswa Universitas Pertahanan. Bersama dengan pasukan Garuda yang dikirim ke Lebanon, ke Afrika sebagai peacekeepers. Itu saya lakukan setiap minggu. Ya. Ada ini semua mahasiswa. Para mahasiswa yang seumuran Anda. Mereka ada dari Fakultas Kedokteran, ada dari kimia, ada dari engineering, ada dari nurse, dan mereka sama-sama melayani, sama seperti kalian sini. Ini istri saya, satu-satunya yang ada di dunia dan di akhirat, namanya Kak Iren. Dia bukan sedang marah-marah, dia sedang foto sama seperti saya. Lanjut nak, ada lagi nggak? Nah ini dia, romantis kan? Kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita pasti bahagia. Pasti kalau iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh, sukacita itu pasti ada. Lihat muka saya hitam tapi senyumnya luar biasa. Lanjut deh. Nah ini lihat para mahasiswa itu. Kalau Anda lihat ibadah tentara biasanya, mereka itu ibadahnya kayak zaman saya di kampung. Haleluya. Tapi ketika kami mulai memberitakan firman, ada sukacita yang mengalir kepada mereka. Ya, kalau nanti saya tunjukkan yang lain, para tentara yang kami kirimkan, mukanya tegang, tapi ketika mereka disentuh oleh Tuhan, mereka menangis di altar. Bayangkan para perwira yang akan berangkat, mereka menangis di altar. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Habis ya deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah sekarang, pertanyaannya sekarang, ketika bahasa kasih daripada Tuhan itu adalah iman, pertanyaannya kepada saudara dan saya, apakah dalam kekristenan kita semakin bertumbuh iman percaya kita apa enggak? Apakah kita seperti Thomas, kalau mau lihat wujud nyatanya baru mau percaya? Roma 10 ayat 10 berkata, setiap orang yang mengaku Yesus dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang baru kita baca, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Nah kuncinya bagaimana kita harus bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Henok. Mari kita buka Filipi pasal ketiga. Boleh buka deh. Filipi pasal ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Ayat yang ke-7 sampai dengan 15, saya berganti gantian, Anda baca yang genap, saya baca kasih. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Melakukan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang berarti ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh lagi atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga di Allah dalam Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Saudara, apa yang hendak dikatakan Paulus? Ada 3 hal. Yang pertama, ketika Paulus mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, self-righteousness, kebenaran yang ada dalam hidupnya dibuang semuanya. Kalau Anda ingin melihat Kristus, kalau Anda ingin melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidup Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang menjadi kebanggaan saudara, Anda lepaskan dan datang dengan kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak deh, kita akan sama seperti orang-orang Eropa sekarang ini yang banyak ateis. Mereka pengen lihat Allah dengan logika berpikir mereka. Ayo, saya ngajar ekonomi. Anda lihat, sebut saja satu negara maju di dunia. Apakah pertumbuhan iman mereka semakin bertumbuh atau tidak? Negara-negara Eropa, Amerika, Australia makin bertumbuh apa tidak? Mengapa? Karena mereka ingin mengenal Kristus dengan kebenaran logikanya. Makanya Paulus mengatakan, semua yang ku tahu itu adalah sampah. Jadi hari ini, adik-adikku sekalian, kalau Anda ingin bertumbuh dengan Kristus, mengenal pribadi Kristus, ayo mengenal dari firman-Nya, bukan mengenal dari apa yang Anda tahu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Paulus mengingatkan kita hari ini dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Yang pertama tadi Paulus mengingatkan kita, carilah kebenaran Allah. Seek the kingdom of God first and all will be added. Cari kebenaran Allah, bukan kebenaran dunia. Yang kedua, dia berkata, self-pride. Tinggalkan segala kesombonganmu. Karena Paulus mengatakan, aku dulu taat banget sama hukum Taurat. Paulus menggambarkan latar belakangnya keturunan Yahudi asli, privilege dalam ras, keturunan, pendidikan dan karir. Self-pride membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kesuksesan, kemampuan dan segala kehebatan kita. Paulus tinggalkan itu semua ketika dia mengejar Tuhan. Amin. Jadi waktu kita ingin bertumbuh dalam iman, ayo segala kebanggaan kita, kesombongan kita, semuanya. Adik-adikku sekalian, saya ini seorang gembala. Bukan hanya seorang gembala, saya ketua sinode. Ada 265 gereja yang saya koordinasikan, mulai dari Nias sampai Papua. Tadi saya cerita sama kakak-kakak seniornya di sini. Saya baru balik dari Magetan, Malang, Surabaya mentahbiskan para pendeta. Saya banyak menguburkan orang yang meninggal. Tidak pernah itu saya lihat bawa mobilnya. Tidak pernah itu saya lihat bawa rumahnya. The only thing that they bring is only the cloth. Dan mobil termewah yang membawa mereka adalah hanya ambulan. Ayo adik-adikku, saya tadi cerita juga, tahun 92 terjadi kegerakan mahasiswa. Pada saat itu ada 3 pilar. Ada yang disebut dengan namanya CCM, Campus Karisma Ministry. Ada namanya Perkantas, pelayanan antar kampus. Ada lagi di TB sana namanya Navigator. Begitu sangat luar biasa. Hari-hari ini pelayanan kampus mulai agak redup. Ayo, kalian harus bisa menggerakkan. Amin. Zaman saya dulu saya mulai persekutuan 2 di kampus, 3 orang saja. Tapi saya tidak pernah melewatkan hal ini. Dan hari ini, kamu lebih daripada 3 orang. Saya yakin, Anda adalah mercusuarnya Tuhan. Anda adalah pilar-pilarnya Tuhan yang sedang dipersiapkan. Kuncinya, tanggalkan segala kehebatan kita. Biarlah kehebatan Tuhan saja yang berotoritas atas hidup kita. Amin. Amin. Adikku, sebentar malam saya akan berangkat ke puncak, pulang
Capek-capek. Besok pagi saya sudah kunci di jemaat. Ibadah pemuda. Letih-letih. But when I see the cross of Christ, I have a peaceful of God. Itu yang membuat kita berbeda nanti. Pagi-pagi saya jam Minggu malam saya kembali ke rumah jam 12. Pagi-pagi saya harus absen di Prasmul. Harus mengajar. Jadi ekonomi strategik adalah, mikroekonomi adalah, gitu ya. Menggambar lagi. Belum lagi mahasiswanya. Nah, itu apa? Nggak ngerti, Bang. Dia teruskan, ngerti nggak? Nggak ngerti. Ajar lagi. Tetapi ketika kita bersandar sama Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Yang terakhir, malam lagi waktuku. Ini soalnya kejar-kejaran. Masih 10 menit lagi. Yang terakhir, sudah terakhir saya. Gak apa-apa, nanti kita nyanyi aja. Filipi 2 ayat 21 dikatakan begini. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Adik-adikku sekalian, kalau Anda ingin bertumbuh dalam iman percaya Anda kepada Tuhan, hilangkan yang namanya self-interest. Tadi hilangkan self-righteousness, yang mengandalkan gua yang benar, gua yang benar. Yang kedua, hilangkan self-pride, harga diri, ya. Hilangkan kesombongan. Yang terakhir, silakan self-interest, menjadikan diri sebagai yang paling penting. Lihatlah, kalau nggak ada gua, nggak ada itu persekutuan Tuhan di Prasmul. Nah, gara-gara gua tuh. It's only by the grace of God. Amin. Kalau nggak ada saya pergi ke puncak pelayanan, nah nggak ada itu pelayanan di puncak, nggak ada itu pelayanan di di Sentul. Siapa bilang Tuhan sanggup mengirimkan siapa saja? Jadi jangan ada di ruangan ini mengatakan, kalau nggak karena saya, musiknya nggak enak. Kalau nggak karena saya, nggak akan ada orang yang datang. My friend, kita baru saja merayakan apa deh hari Penta, apa artinya nah? Ketika Tuhan pencurahan Roh Kudus, firman Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku yang memberikan engkau kuasa. Nah pertanyaannya, kalau nggak ada pencurahan Roh Kudus, ada kuasa nggak kepada anak Tuhan? Tidak. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita perkatakan, perkataan yang berkuasa. Apa yang kita ikat di bumi, diikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mengapa? Karena kita adalah anak pilihan. Kita adalah anak-anak terang yang memiliki kuasa. Marah gue ini. Bodoh amat, nanti dari sana datang. Nah, saya rindu deh, ada kebangkitan yang baru. Saya dengar tadi dari kakaknya juga, kalian sedang melaksanakan yang namanya night worship. Oh my goodness, that's my dream. Mimpi saya deh, tahu nggak Anda? Kalau saya lihat itu, ini kan kita sama-sama di Prasmul nih, suka nonton YouTube toh. Saya lihat ada Hillsong, ada di Israel, live music gitu. Saya pengen di puncak itu ada gitu. Sambil menyembah di lapangan terbuka, aduh Tuhan. Dan Prasmul sudah mulai, walaupun mungkin masih ruangan tertutup ya, di gedung telur. Saya bilang kenapa nggak dibikin di lapangan upacara itu? Kan enak tuh deh. Bener nggak? Kayak bener loh deh. Kalau nggak di lapangan basket ini. Dan saya yakin Tuhan sedang gerakkan kalian. Saya nggak mau khotbah panjang. Saya ingin Anda bertumbuh dalam iman dengan pertama. Hilangkan akal budi Anda, kebenaran yang Anda miliki. Pakailah kebenaran firman. Yang kedua, hilangkan yang namanya kebanggaan, kesombongan diri. Hilangkan yang ketiga, kepentingan diri sendiri. Kalau ini kita hilangkan, maka yang adalah kita sama seperti Kristus, kita semakin
merendahkan hati kita. Kita semakin kecil, biarlah Kristus yang semakin ditinggikan. Amin. Mainkan musiknya, Bang. Yang agak main sedikit. Ini agak bisa dinyanyikan sedikit suaranya. Cik. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. Jesus the Lord. From the moment I wake up until I lay my head, oh I will sing. Dia pemain musik. Of the goodness of God. I love your voice. Amen. You have led me through the fire. In darkness hours of God. Like no others. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness. Come on, just sing this song. And all my life, and all my life you have been faithful. Makasih Tuhan, Kau begitu sangat setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Biarkan musik mengambil apapun. Yuk kita pejamkan sebentar mata kita. Yuk. Firman Tuhan tadi berbicara kepada kita, ayo kita tinggalkan rasa benar sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Ayo kita tinggalkan kesombongan kita. Ayo kita tinggalkan bahwa kita adalah orang yang paling penting. Hari ini Tuhan berkata, aku datang ke dunia karena aku merasa apa penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasa Tuhan Yesus penting bagi kita? Tuhan sejak semula karyanya adalah untuk saudara dan saya. Karena apa? Kita ini biji mata Tuhan. Kita penting dan berharga di mata Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya siang hari ini kepada kita, termasuk saya khotbah ini, apakah kita merasa penting hidup bersama dengan Kristus? Adik-adikku sekalian, tidak kebetulan hari ini abangmu yang ada di tempat ini boleh menyampaikan firman ini. Untuk kita sama-sama sekali lagi, yuk kita tanggalkan kesombongan kita, yuk kita tanggalkan segala kepintaran kita, yuk kita tanggalkan segala keegoan kita. Dan biarlah kasih Tuhan sekali lagi boleh ada pada kita, karena Dia begitu setia, Dia begitu sayang, Dia begitu mencintai saudara dan saya. Naikkan doamu saat ini. Naikkan doamu. Yuk sembah Tuhan, yuk. Haleluya. You are worthy. You are worthy, Lord. My God, my Lord. Wonderful Counselor, the mighty God. Hallelujah. Jesus, you are the center of this service, Lord. You are worthy to be worshipped, O God. You are worthy to be praised, O Lord. Our King of Kings, wonderful counselors, the mighty God, everlasting Father, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Shalom Adonai, Hamasi Adonai. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus.
Yuk, anak-anak ibu sekalian, angkat tangan untuk kita hadapan Tuhan. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. I'll sing the goodness of God. I will sing of the goodness of. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekarang. Father, we thank you for your word, Lord. That we have to change our heart. And the only one who can change our heart is your Spirit, Lord. Lord, we thank you for your word. Ketika engkau memilih Gideon pada masanya ya Tuhan, engkau berkata, aku akan menyertai engkau. Ketika engkau memilih Yosua Tuhan, engkau berkata, aku akan menyertai engkau. Ketika engkau memilih Jeremia pada masanya, engkau berkata, jauh sebelum engkau dalam kandungan ibumu, aku mengenal engkau. Tuhan, hari ini Bapa, kami ingin sekali lagi Tuhan dipakai oleh Tuhan. Karena kami tahu penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan temukan kami berkenan kepadamu pada siang hari ini. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami Tuhan, untuk sekali lagi Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan dalam kedahsyatan, dalam kehebatan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman. Setiap kita yang sudah berkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.